Sobat Katolik News, salam jumpa. Inilah informasi penting yang harus Anda ketahui setelah seorang Paus Fransiskus meninggal dunia. So, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Pemakaman Paus Fransiskus akan dilangsungkan pada hari Sabtu di depan Basilika Santo Petrus di Kota Vatikan. Persiapan telah dimulai untuk konklav, proses di mana para kardinal di seluruh dunia akan memilih seorang paus pengganti Paus Fransiskus. Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di dalam Basilika Santo Petrus. Puluhan ribu pelayan telah mengantre untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir sebelum pemakamannya dilakukan pada hari Sabtu pukul 10 waktu Roma atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemakaman paus secara historis sangat rumit, tetapi instruksi yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus jauh lebih sederhana. Ia akan menjadi paus pertama dalam lebih dari satu abad yang tidak dimakamkan di dalam Vatikan. Sebagai gantinya, ia di dalam wasiatnya meminta agar dimakamkan di dalam Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Paus Fransiskus meminta untuk dimakamkan dalam peti kayu sederhana yang dilapisi seng, tidak seperti pendahulunya yang dimakamkan dalam 3 peti mati bertingkat yang terbuat dari cemara, timah, dan kayu ek. Misa pemakaman akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re, Dewan Kardinal, para patriark, uskup agung, para uskup dan para imam dari seluruh dunia juga akan ambil bagian dalam pemakaman Bapa Suci Paus Fransiskus. Setelah doa penutup untuk secara resmi mempercayakan jiwa Paus Fransiskus kepada Tuhan, jenazah Paus akan dipindahkan ke Santa Maria Maggiore untuk dimakamkan. Masa bergabung selama 9 hari kemudian akan dimulai. Puluhan pemimpin dunia dan ribuan jemaat akan hadir di pemakaman tersebut. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer, Presiden AS Donald Trump, Presiden Ukraina Volodymyr, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengatakan bahwa mereka akan hadir dalam pemakaman Bapa Suci Paus Fransiskus. Begitu pula Javier Milei, Presiden Argentina, negara asal Paus Fransiskus. Pangeran Wales akan mewakili Raja Charles. Paus Fransiskus meninggal pada hari Senin Paskah pada usia 88 tahun. Kematian tersebut dikonfirmasi dan diumumkan oleh Carmelengo Paus yang saat ini adalah Kardinal Irlandia Amerika bernama Kevin Farrell. Sang Carmelengo mengatur semua prosedur dan ritual yang dilakukan setelah kematian seorang paus. Sebagai bagian dari ini, Kardinal Farrell mengunci dan menyegel rumah paus dan menghancurkan cincin serta segel utama paus yang digunakan untuk mengotentikasi dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus selama hidupnya. Sang Carmelengo juga menyelenggarakan konklav untuk memilih paus baru. Para Carmelengo dapat menjadi paus, tetapi dalam sejarah hal ini hanya terjadi 2 kali, yakni Gioacchino Becci yang menjadi Paus Leo XIII pada tahun 1878 dan Eugenio Pacelli yang menjadi Paus Pius XII pada tahun 1939. Paus baru dipilih oleh para kardinal. Semua pria yang ditunjuk oleh paus dan biasanya ditahbiskan sebagai uskup. Saat ini ada 252 kardinal di seluruh dunia, tetapi hanya 135 yang dapat memberikan suara, karena hanya para kardinal yang berusia 80 tahun ke bawah yang boleh ikut dalam konklav. Secara tradisi, konklav tidak dimulai hingga setelah masa bergabung selama 15 hari. Namun, sejak tahun 2013, pendahulu Paus Fransiskus yakni Paus Benediktus
mengubah aturan untuk memperbolehkan konklav dimulai lebih awal jika para kardinal menghendakinya. Selama periode pemungutan suara dalam konklav, para kardinal diputus dari dunia luar. Tidak diperbolehkan menggunakan telepon, tidak diperbolehkan mengakses internet, dan tidak diperbolehkan membaca surat kabar. Mereka berada dalam situasi doa dan refleksi yang mendalam. Semua kardinal yang ikut dalam konklav tidur di kapel Casa Santa Marta, wisma tamu yang berlantai 5 di dalam kompleks Vatikan. Pemilihan umum diselenggarakan dengan sangat rahasia di dalam kapel Sistina yang dilukis oleh Michelangelo yang sangat terkenal. Setiap kardinal memberikan suara untuk kandidat yang mereka inginkan untuk menjadi paus. Mereka dapat memberikan suara untuk diri mereka sendiri jika mereka menginginkannya. Seorang paus baru terpilih ketika seorang kandidat telah memperoleh dukungan dari 90 kardinal yang memerlukan beberapa putaran pemungutan suara. Pada abad-abad sebelumnya, konklav berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Beberapa kardinal bahkan meninggal selama proses konklav tersebut. Bagi dunia luar, satu-satunya informasi tentang bagaimana konklav berlangsung adalah asap dari cerobong kapel saat surat suara dibakar setelah setiap putaran pemungutan suara. Asap hitam menandakan paus belum terpilih. Asap putih berarti paus telah terpilih. Paus baru biasanya muncul di balkon yang menghadap lapangan Santo Petrus dalam waktu 1 jam setelah pemilihannya. Kardinal senior mengonfirmasi keputusan tersebut dengan kata-kata Habemus Papam dalam bahasa Latin yang berarti kita memiliki seorang paus, dan kemudian memperkenalkan paus baru dengan nama kepausan yang dipilihnya. Misalnya, Paus Fransiskus lahir dengan nama George Mario Bergoglio, tetapi ia memilih nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Ketentuan tentang siapa yang bisa menjadi paus dapat dilihat dalam kitab hukum kanonik, yakni kitab hukum gereja yang mengatur pedoman hidup bersama iman umat dalam membangun kesejahteraan bersama. Menurut kitab hukum kanonik, Paus Roma memperoleh kekuasaan penuh dan tertinggi dalam gereja setelah melalui pemilihan yang sah bersama dengan ditahbiskan sebagai uskup. Oleh karena itu, orang yang dipilih menjadi paus harus memiliki karakter sebagai pemimpin keagamaan gereja Katolik. Dan apabila belum menjadi uskup, harus segera ditahbiskan menjadi uskup. Kitab hukum kanonik juga menyatakan bahwa hanya seorang laki-laki yang telah dibaptis yang sah dinobatkan sebagai paus. Seorang paus adalah kepala gereja Katolik seluruh dunia dan merupakan sumber otoritas penting bagi sekitar 1,4 miliar umat Katolik Roma di dunia ini. Seseorang pada martabat paus merupakan penerus Santo Petrus yang merupakan pemimpin di antara para rasul. Sekitar setengah dari seluruh umat Kristen di seluruh dunia adalah penganut Katolik. Paus tinggal di kota Vatikan, negara merdeka terkecil di dunia. Kota ini dikelilingi oleh ibu kota Italia, Roma. Seorang paus tidak menerima gaji, tetapi semua biaya perjalanan dan biaya hidupnya ditanggung oleh Vatikan. Bumi mendengar bisikan yang kau tanam, langit tersenyum atas perjalanan